Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya ingin memberikan rahasia agar gurami biovlog kita itu sehat-sehat ya. Apa aja rahasia agar ikan kita itu sehat-sehat dan tidak penyakitan ya. Dan tidak penyakitan agar dapat panen tepat waktu di usia 10 bulan ya teman-teman ya. Oke, di sini langsung aja saya kasih tahu formulanya agar teman-teman itu bisa paham ya. Oke, yang pertama itu kita lakukan pembibisan dengan susu frovat ya teman-teman ya. Dengan susu frovat. Oke, ini proteinnya 25% ya, proteinnya sangat tinggi. Untuk pembibisan susu frovat ini di usia berapa bang? Di usia ikan itu bisa makan pelet itu di ukuran min 2 ya. Di ukuran min 2 itu sudah bisa kita campurkan susu frovat untuk tambahan nutrisi. Dan yang perlu teman-teman ketahui juga ya, di usia ikan pada saat min 2 atau pakan min 2 itu harus pakan yang protein tinggi. Rekomendasi dari saya itu pakan 781 ya teman-teman. Proteinnya 30% ke atas. Lalu yang kedua, itu kita lakukan pembibisan dengan multivitamin ya. Ini multivitamin dari Booster ya teman-teman ya. Ini penambahan vitamin pada ikan kita. Itu untuk takarannya kalau untuk multivitamin itu setengah sendok ya teman-teman ya, setengah sendok makan itu dengan 1 kilo pakan dibibis ya. Diberikan air matang ya. Lalu ini selanjutnya kita lakukan pembibisan pakai susu Yakult ya teman-teman ya. Pakai susu Yakult dalam 1 botol susu Yakult untuk 1 kilo pakan. Misalkan gini teman-teman, pembibisannya pada minggu ini ya, 1 minggu ke depan ini pakai Yakult terus. Jadi setiap hari itu kita kasih makannya bibisnya pakai Yakult 1 minggu. Lalu minggu ke depan tadi pakai susu frovat gitu. Lalu kasih minggu depannya lagi lalu pakai vitamin gitu. Jadi pada saat melakukan pembibisan itu berubah-ubah ya. Tentunya rasa pada peletnya pun berubah. Ini untuk pembibisan pakai E4 ya. Dan semuanya sudah pada tahu kalau pembibisan pakai E4 ini dengan dicampur molase. 1 tutup botol E4 dan 1 sendok makan molase itu dicampurkan untuk 1 kilo pakan. Jadi itulah ya yang membuat ikan kita itu sehat-sehat, terhindar dari penyakit karena sumber nutrisinya sudah terpenuhi dari susu frovat, lalu vitaminnya ya teman-teman ya, dari multivitamin tadi, dari Booster, lalu tambahan susu ya, tambahan susu dari Yakult tadi itu sangat bagus, bakteri baik yang ada di susu Yakult. Lalu nggak lupa juga kita tambahkan dari produk E4 ya. Produk E4 itu sangat bagus juga, bakteri baik juga ya. Jadi manfaat dari kita lakukan pembibisan ini ya teman-teman ya, manfaatnya itu untuk melancarkan pencernaan ikan, menyerap nutrisi dengan cepat ya teman-teman ya. Dan dia bisa menyerap sumber protein pada pakan atau pada dedaunan yang kita berikan. Jadi untuk pembuangan atau N-nya ya, ampas ikan tadi itu memang benar-benar ampas yang terbuang. Lalu untuk proteinnya itu langsung diserap ke pembesaran, ke badan. Jadi ikannya sehat-sehat dan cepat besar. Oke, di sini ya, di video yang ini kita lakukan perawatan lagi ya teman-teman ya. Pada saat sudah bagus kita lakukan pembibisan pakannya ya, otomatis kualitas airnya pasti menurun ya. Kualitas air pasti menurun. Lalu di sini kita lakukan lagi penyortirannya teman-teman. Jangan lupa juga kita lakukan penyortiran. Gini ya, kunci tipsnya ya untuk melihat atau untuk memantau ikan kita itu sudah layak melakukan pergantian air itu gimana caranya tanpa kita menggunakan pH meter ya. Gini ya teman-teman ya. Biasanya ikan gurami itu kalau kualitas airnya sudah tidak bagus ya. Biasanya ya kalau sudah tidak bagus, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau kualitas air itu sudah tidak bagus, nafsu makan sudah jelas menurun. Nafsu makan sudah jelas menurun. Ya teman-teman ya. Itu yang kunci utamanya dalam budidaya gurami.
Nah, jadi pada saat kita melakukan perawatan tadi itu, pembibisan pakan dengan protein dan lain sebagainya, kita harus memikirkan juga perawatan airnya ya teman-teman ya. Kalau saya ini kebetulan di usia 5 bulan, sekalian saya lakukan pergantian air total dan saya lakukan penyortiran juga. Jadi di sini kerjanya double ya teman-teman ya. Kita lakukan. Nah, ini usia 5 bulan sudah ada yang sangat besar-besar sekali ya. Dan ada juga yang kecil. Jadi di sini kita sortir lagi. Jadi kerjanya double teman-teman ya. Kita lakukan pergantian air sekalian kita sortir. Nah, itulah kegiatan kita ya teman-teman dalam budidaya ikan gurami ini. Oke, jika ada pertanyaan ya, Bang, apakah sangat penting, sangat perlu dilakukan penyortiran ikan ini seperti ini ya? Sangat-sangat penting ya, teman-teman. Karena kita kan di sini sudah main skala banyak, skala besar. Kolamnya pun sudah banyak. Jadi penyortiran itu sangat penting karena ikan yang tadinya tertinggal di sini kan rata-rata umur 5 bulan itu kan 5 jarian, 5 jari tangan kita ya rata-rata, tapi masih ada yang ukuran 3 jari ya teman-teman, yang ukuran 3 jari. Jadi yang ukuran 3 jari itu kalau kita gabung di ukuran yang 5 jari atau tidak kita sortir ya, bahasa kasarnya tidak kita sortir, itu akan terus ketinggalan. Bahkan dia sampai usia 10 bulan nanti ukurannya masih 3 jari. Ukurannya masih 3 jari karena dia ketinggalan terus, tidak akan bisa membesar. Jadi ini juga salah satu kunci keberhasilan kita dalam budidaya ikan gurami itu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita di usia 5 bulan ini kita lakukan penyortiran, ukuran dia masih 3 jari, sementara kan 5 jari, otomatis walaupun dia lambat panen, tapi dia tetap bisa besar. Nah, itu dia perbedaannya. Karena memang ada dalam per kolam ya. Ini kolam kita isi 650 ekor ya. Dalam per kolam itu. Jadi pada saat kita lakukan penyortiran itu kurang lebih ada 50 ekor yang kita eliminasi, yang kita pindahkan di kolam sebelahnya. Itu tidak kita masukkan untuk pembesaran selanjutnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya rasa bisa bermanfaat ya teman-teman ya penjelasan dari saya ya. Ini ya, bisa dilihat ya. Sangat-sangat banyak ya. Oke, satu lagi ya. Ini kan saya melakukan penyortirannya, air masih tinggi ya, air masih tinggi, lalu langsung saya tanggoin aja ikannya ya. Jadi ini sistem sortirnya sistem tanggo ya, langsung tanggo, langsung kita pilih, kita pindahkan. Nah, ada juga ya di video saya itu melakukan penyortirannya, kita lakukan atau kita buatkan kerambah di kolam sebelahnya. Ikan itu kita pindah di kolam sebelahnya, baru kita bersihkan kolamnya ya, baru kita balikkan lagi di kolam itu. Ada juga seperti itu. Dan ada lagi di video saya itu saya melakukan penyortirannya, saya kuras habis airnya ya, saya kuras habis airnya sekitar semata kaki, itu baru kita pilih ikannya. Jadi kita di sini metode penyortirannya itu ada banyak macam teman-teman. Ada banyak macam, tergantung kita moodnya kayak mana, enaknya kayak mana. Jadi itu terserah kita, mau kita lakukan penyortiran langsung tanggo, atau kita pilih satu persatu, atau kita pindahkan dulu di keramba. Jadi bebas ya buat teman-teman. Nanti pasti ada juga yang bertanya, Bang, nyortirnya kok gitu Bang, apa ada dan lain sebagainya. Banyaklah pertanyaan dari teman-teman semua. Jadi di video ini saya jawab ya. Ini kunci suksesnya tadi ada di apa ya? Ada di pembibisannya. Lalu di sini untuk penyortiran harus kita lakukan ya, karena kita lihat dari progres makan ikan sudah menurun ya. Progres makan ikannya sudah menurun, jadi harus kita lakukan pergantian air total sembari kita lakukan penyortiran. Bisa teman-teman lihat ya, ini memang benar-benar sudah sangat kotor ya airnya ya. Benar-benar sudah sangat kotor. Oke, mantap ya teman-teman ya.
Ini dia, kita sedang melakukan lagi penyortiran terus ya. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat terus ya setiap video dari saya ya, dari channel Pengusaha Muda ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Nanti akan ada lagi video-video menarik ke depannya ya, yang membuat teman-teman itu bisa lebih bersemangat lagi dalam budidaya ikan guraminya. Ikannya sangat banyak ya teman-teman ya. Di sini 650 ekor ya di satu kolam ini, jadi tebarnya sangat-sangat padat ya. Oke teman-teman, ini saya beritahu lagi ya buat teman-teman, untuk setelah melakukan pergantian air ini jangan lupa diberikan garam lagi ya teman-teman, airnya ya. Karena kan kita di sini garam itu memang sangat sangat bagus lah untuk ikan kita ya. Jadi dia untuk menetralkan air yang baru, karena kan di air yang baru itu masih mengandung zat-zat besi ya, zat-zat yang atau bakteri jahat yang aktif masih di dalam air baru itu. Jadi itu harus dinetralkan dengan memberikan garam. Kita berikan garam ya. Dan jangan lupa juga dilakukan aplikasi dengan menggunakan metode terbalik ya. Ikannya dulu sudah masuk ke dalam, lalu kita lakukan aplikasi dengan menggunakan probiotik ya. Yang pertama kita berikan lagi garam ya, garam secukupnya. Itu untuk kolam terpal di meter 3 ini kita berikan 3 genggam ya, atau setengah kilo. Itu kita masukkan ya. Walaupun ada ikannya tidak masalah, yang penting garamnya dilarutkan dulu ya. Yang penting garamnya dilarutkan dulu. Lalu kita berikan lagi yaitu probiotik E4, itu sebanyak 3 tutup botol probiotiknya. Itu dilarutkan dulu, nggak boleh langsung disebar ya, karena zatnya sangat keras ya. Jadi dilarutkan dulu dengan air baru disebarkan ke titik-titik air asinya atau aeratornya. Setelah itu kita berikan makanan bakteri yaitu molase ya teman-teman. Kita berikan molasenya itu sebanyak 3 tutup botol aqua ya. Itu dilarutkan juga karena sudah ada ikannya ya, nggak boleh langsung disebarkan. Setelah itu kita cek ya, kita cek pH-nya itu setelah keesokan harinya ya, atau 1 kali 24 jam kita cek pH-nya dengan menggunakan pH meter. Apabila pH-nya di angka 6, itu perlu kita berikan kapur dolomit untuk tambahan ya. Dan semalam ada yang bertanya, "Bang, apa boleh di kolam yang udah ada ikannya kita berikan kapur dolomit?" Itu boleh ya teman-teman ya. Itu kita untuk menaikkan pH, itu tidak terjadi masalah dengan ikannya. Dengan catatan kapur dolomitnya itu dihancurkan dulu atau dilarutkan dulu di air. Kita larutkan dulu, kita buat di tong, baru kita sebar gitu. Nggak boleh kapur dolomit langsung kita lempar-lempar gitu, nggak boleh. Takutnya nanti termakan ikannya dan ikannya bisa mati. Jadi seperti itu. Jadi untuk di video kali ini saya rasa sudah cukup jelas ya, sudah cukup lengkap ya untuk kunci suksesnya dalam budidaya gurami sistem bioflok di kolam bundar ya, terpal diameter 3. Mudah-mudahan di edukasi kali ini bisa benar-benar bermanfaat lah buat teman-teman yang memiliki kolam sebelah rumah ya. Mau dibuat sistem seperti kita ini boleh ya, sistem bioflok versi pengusaha muda, atau dibuat sistem air tenang pun juga boleh tanpa sistem. Tapi ada perlakuan-perlakuan yang harus dilakukan ya kalau untuk kolam tanpa sistem. Kalau tanpa sistem kan dia tebar tidak bisa padat ya. Tebarnya sekitar 25 ekor per meter kubiknya untuk kolam tanpa sistem, sedangkan kita di sini sekitar 77 ekor per meter kubiknya. Jadi tebarnya jauh lebih padat, bisa 3 kali lipat.
memang kalau yang tidak paham dengan sistem yang kita buat ini, mempertahankan kualitas air ini ya bisa mengalami kegagalan dan hancur-hancuran ya teman-teman ya. Jadi kalau belum paham dengan apa yang kita terapkan ya, itu jangan coba-coba. Oke, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.